Oke guys, kembali lagi bersama channel Bonsai Garasi Alam Bonsai. Kali ini kita akan melakukan perawatan untuk pembersihan ini ya, kerak-kerak lumpur-lumpurnya ini ya. Soalnya mengganggu pertumbuhan juga ini. Soalnya di Pekalongan musim hujan ya ini. Jadi wajar kalau lumutnya sering banyak yang menempel-menempel di batang ini. Kali ini kita akan lakukan pembersihan hanya dengan menggunakan air ini ya dan sikat ini. Sebenarnya bagusnya itu ya pakai insektisida itu, fungisida, obat jamur itu atau obat-obat lumut itu kita bisa campurkan, tapi kali ini kita nggak punya ya, dan ini sebenarnya nggak tahu ini kalau banyak lumutnya. Tadinya cuma ngecek untuk percabangan-percabangan, kita lihat kok banyak lumutnya ya kita bersihkan. Dan ini untuk masalah pengangkatan atau pindah dari lahan ground ke pot ya, nanti kita lihat kurang lebih 1 bulan ke depan ya untuk pertumbuhan selanjutnya. Meskipun ada beberapa cabang yang belum pas, bisa kita kerjakan waktu di pot besok ya. Nanti kita lakukan juga pengawatan untuk beberapa cabang yang udah bisa dikawat, contohnya seperti ini sebenarnya masih muda ini, tapi kita bisa kawatin pakai ukuran yang kawat yang kecil itu ya. Kemudian ada pengepresan juga untuk beberapa cabangnya juga, kiranya yang sudah pas itu bisa kita lakukan pengepresan. Sebelumnya kita bersihkan dulu. Sekali lagi, besok sebelum kita lakukan pengangkatan ke pot, sebaiknya kita lakukan press akarnya ya, untuk mengurangi resiko mati. Jadi sebisa mungkin kita lakukan press. Oke guys, kita lanjutkan ya. Kali ini kita akan melakukan pengawatan dan pengepresan untuk beberapa cabang. Dan contoh seperti ini tadi, dan ini. Dan untuk tulisan calon mahkota ini ya, kita bisa lakukan pengawatan. Dan ada pengepresan beberapa cabang, contohnya ini. Kenapa ini kita press agak pendek? Soalnya kalau cabang yang sebelah sininya, ini nggak ada mata tulisannya atau ada panjang ini ya, sekitar segini. Kita pendekkan nanti. Dan sebisa mungkin cabang yang di bawah ini harus lebih besar dari cabang yang di atas ini. Dan ini kan menutupi ini kalau untuk melakukan pengawatan. Jadi press, kemudian pengawatan untuk cabang yang di belakang ini juga. Kita bisa lakukan agak tarik ke atas nanti. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita eksekusi ya. Sebelumnya kita potong cabang ini dulu. Kita bisa potong segini. Bang. Dan untuk cabang ini kita masih kasih sparean dulu ya, sekitar segini dulu. Bisa kita lihat nanti setelah di press ada beberapa cabang juga lagi enggak yang kita lakukan press. Dan cabang yang di belakang ini lakukan press. Ini kan ada mata tunas ya, kelihatan kayak ini kecil ini. Kita press di atasnya sini dulu ya, di bagian atas ini. Kita lakukan. Dan penampaknya seperti ini. Dan ini ada lagi nih di belakang ini. Bisa lakukan press. Contohnya ini, soalnya udah mecah ini ya. Udah ada perpecahan cabang 2 ini. Lakukan press.
Kita mulai dari bawah ya. Maksudnya dari bawah itu pengawatan yang cabang bawah dulu, bagian bawah. Contohnya seperti ini enggak tadi ya, cuman kepegang ini. Ini yang ini. Pokoknya yang cabang bagian agak bawah dulu. Kita pilih kawat dulu. Dulunya ini udah ada cabang ya ini. Udah agak panjang. Kita kira terlalu untuk nabrak, untuk kita lihat maksudnya dari tampak depannya. Kemudian kita lakukan pemotongan ya, supaya ini nanti dikawat agak geser ke sebelah kiri video ya. Dulunya belum pas, jadi kita lakukan press lagi untuk cabangnya, kemudian menghasilkan cabang ini yang kita kawat. Kemudian kita bisa arahkannya, yang penting nggak ganggu untuk pengawatan yang di atasnya ini dulu ya. Dan bagian atasnya ini juga kita kawat. Dan sekali lagi penekanan untuk pebonsai pemula seperti saya juga, apabila melakukan pengawatan atau wiring, sebisa mungkin jangan sampai terkena mata tunas, karena sangat beresiko tinggi itu ya kalau sampai mata tunasnya putus. Dan saat proses melakukan pengawatan, sebisa mungkin cabangnya harus agak kecil, atau misalnya kalau udah besar kita sesuaikan dengan kawatnya, dan kita kawatin tergantung cabangnya tadi ya. Maksudnya tergantung cabang tadi itu kita pilih kawatnya ukuran berapa ya. Nah, apabila yang kecil seperti ini jangan terlalu dipaksa, yang penting kita kasih alur kawat dulu. Dan seperti ini. Kemudian untuk cabang yang ini, pada akhirnya kita yang bagian sebelah sini kita agak pendekin juga nggak apa-apa ya. Fungsinya tadi seperan itu kan buat sambil melihat atau mengira-ngira. Nih cabang ini kita pakai tunas yang ini dan ini kita pendek kan. Oke. Dan ini juga ya, kita pakai yang kecil ini. Di belakangnya ini ada mata tunas di bawahnya, kelihatan nggak? Kecil banget ini. Bisa kita tarik agak ke samping sana nanti. Yang penting kita potong ini dulu, soalnya kelihatan terlalu panjang ya. Jadi kita lanjut lagi proses pengawatannya. Kita naik bagian ke agak atas, kau mahkotanya. Seperti ini. Kita belum melakukan pengarahan ya, ini cuman dikasih lambaran kawat dulu. Kemudian cabang ini, cabangnya banyak banget daunnya ya.
Nanti kita bisa kurangin setelah kita lakukan pengawatan. Dari yang agak lumayan besar. Sebenarnya kalau bonsai merbei ini, waktu pengawatan gini paling mudahnya sebenarnya di pot ya. Kalau udah naik ke pot, berhubung ini belum naik ke pot, makanya jadi susah ini untuk menjangkaunya. Bagi teman-teman yang ingin belajar membuat bonsai khusus merbei, kita meredikan bahan, dan apabila teman-teman udah punya juga, kita juga udah buatkan videonya ya untuk proses-prosesnya atau tahap-tahapannya untuk membuat bonsai seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Kalau masalah gaya mah bebas, seperti ada informal atau yang lainnya itu nggak apa-apa, tapi kita udah buatkan juga videonya tentang program akar, dan untuk percabangan-percabangannya ini kita bisa buatkan videonya besok ya, kiranya maksudnya yang program akarnya udah kita buatkan, untuk percabangannya belum. Kemudian untuk cabang yang di belakang ini kita kawatin juga ya. Sebelumnya apabila ada potongan yang seperti ini ya, contohnya seperti ini kan terlalu siku ya bahasanya, jadi ini nanti bisa dikurangin ya, bisa pakai gergaji, catok, yang paling mudah itu pakai catok. Dan contohnya di belakang ini juga nih, ini kan masih terkesan agak gimana gitu ya, jadi ini bisa kita rapikan seperti ini. Kemudian ini juga nih ada kelihatan besar nih, jadi kita bisa rapikan ya, soalnya kalau nggak kita rapikan biasanya bengkak di sini. Ini pun udah mulai bengkak ini kita bisa rapikan. Sebelumnya kita rawat ini dulu. Kali ini kita potong ya cabang belakang ini, kita pakai yang cabang ini ya, soalnya terlalu panjang itu, bisa potong. Tepung. Dan ini tadi udah kita rapikan ya, contohnya ini dan mana dari ini. Sebenarnya pakai catok lebih lebih efektif ya, atau lebih lebih presisi lah. Ini cuma pakai gergaji, soalnya belum punya catok ini. Apabila ada teman-teman yang ingin donasi catok atau mau tukar-tukar dengan bahan bonsai juga bisa ya, kita redikan semua lah, jadi nggak kita buat kayak gini. Sebenarnya kendala juga kalau nggak punya catok ini, jadi kita siasatinya pakai ya cuman pakai pisau atau gunting itulah. Kali ini kita akan menambahkan kawatnya ya, soalnya ini terlalu pendek kawatnya, tidak bisa terlalu, kita bisa tambah. Sebaiknya apa kita tambah atau kita lepas ya, kita ganti aja ya. Kita lepas nih, kawatnya tadi kurang panjang, kita ganti yang pakai kawat panjang. Dan bagi teman-teman, sekali lagi, apabila ada yang berminat dengan bonsai ini ya, bisa tulis-tulis di kolom komentar ya.
Soalnya ini juga kalau misalnya harganya cocok ya kita lepas, kalau enggak ya kita buat koleksi di rumah atau kita ajak jalan-jalan dulu ya. Baiklah, tampaknya seperti ini. Kita tinggal melakukan pengarahan tipis-tipis ya. Contohnya seperti ini. Kawat. Dan waktu pengarahan seperti ini contohnya. Sebisa mungkin mata tunas pas di tekuan ya. Maksudnya pas di tekuan seperti ini. Dan setelah seperti ini kita tekuk lagi agak ke atas. Supaya untuk mempercepat pembesarannya. Nah, seperti ini. Ini kita tekuk sekitar 2 mata tunas. Iya, 2 mata tunas ini. Kita tekuk 2 mata tunas. Untuk bagian yang belakangnya ini kita bisa tekuk juga. Ini udah lumayan agak besar ya. Kemudian untuk cabang ini kemudian ini kita bisa agak arahkan dikit. Sebenarnya kalau bonsai murbei ini udah kita press total sebenarnya udah bisa ya. Berhubung ini masih di lahan ground, kita belum lakukan pengepresan ya. Sebenarnya kita lakukan press itu udah bisa, ini udah berani lah. Contohnya seperti ini. Besok kita lakukan pressnya. Kalau udah kita lakukan cangkok akar, sebelum kita pindah pot, ini besok lagi kita lakukan press. Ya kurang lebih nggak kita bisa menjanjikan ya, soalnya tumbuhan atau tanaman itu kan ada yang tahu untuk kesuburannya. Jadi kita usahakan untuk 1 bulan dari sekarang kita bisa angkat ke pot ya, kita bisa cangkok angin. Besok kalau kita akan melakukan cangkok angin ya kita videokan juga kok, jadi biar gak ketinggalan videonya dan buat sama-sama sharing atau sama-sama belajar ya, bagaimana sih caranya sebenarnya untuk melakukan pemindahan dari lahan ground ke pot. Sebenarnya udah ada beberapa kali ya kita udah lakukan pemindahan dari lahan ground ke pot khusus untuk bonsai murbei, tapi yang dulu itu enggak kita videokan ya, soalnya itu awal-awal dulu takutnya kan enggak hidup atau mati itu. Jadi kalau kali ini insya Allah setelah kita lihat dari yang youtuber bonsai lain itu, ya itu caranya kita lakukan cangkok ini cangkok akar dulu, setelah tumbuh serabut-serabutnya baru kita lakukan pindah ke pot. Bisa lakukan, dan kita akan melakukan pengepresan ini ya, 2 cabang ini di belakang ini udah besar, ini kita lakukan press cabang ini. Setelah kita rapikan ini tadi, ini juga pressnya agak panjang dulu nggak apa-apa itu.
kita press. Ini kan ada mata tunas ini, satu dan duanya di atas, kita press di dua mata tunas atas ini. Kemudian ini ya, ini kita press ini dulu. Dan tampak akhir untuk proses treatment atau proses pengawatan dan pengepresan cabang merbai kali ini, kita cukupan kali ini dulu ya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Apabila ada video yang kiranya belum paham atau baru mampir ke channel kita ucapkan terima kasih. Dan apabila ada yang belum paham, sekali lagi bisa tulis-tulis di kolom komentar ya. Dan kita cukup sekian videonya kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe-nya ya, karena itu sangat membantu untuk pembuatan video selanjutnya. Oke, terima kasih. I should fuck her in the Benz.